Bruder, Bapak, Ibu, guru dan karyawan, Bapak, Ibu, orang tua peserta didik yang saya hormati, dan peserta didik yang saya kasihi, selamat pagi berkah dalem. Hari ini kita akan mengadakan renungan dalam bulan Kitab Suci Nasional yang keempat dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Apa itu pertobatan? Bagi kita penganut Katolik, pertobatan itu merupakan bagian yang mendasar setelah kita percaya dan dibaptis dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ciri-ciri orang yang tulus bertobat? Yang pertama adalah menyesali diri, menyadari tentang apa yang dilakukan. Makanya sebelum masuk ke ruang pengakuan dosa, bagaimana orang harus punya mental yang kuat untuk menyesali diri. Kemudian mengakui kesalahannya. Nanti disampaikan pengakuannya dengan lantang, tidak pelan-pelan atau malah gemeremeng. Dan yang terakhir yang paling berat adalah tidak mengulangi kesalahan, apalagi kesalahan yang sama. Hari ini nanti kita akan mendengarkan kitab Wahyu yang ditulis Santo Yohanes untuk jemaat di Laodikia. Laodikia itu merupakan daerah perbukitan yang sangat jauh dari perkotaan di negara Turki yang beribu kota di Ankara. Kondisi jemaat Laodikia waktu itu hampir mirip seperti keadaan sekarang, di mana masa pandemi COVID-19 ini banyak yang ke gereja antara ya atau tidak. Dalam bahasa di kitab Wahyu, suam-suam kuku, tidak dingin ya tidak panas. Itu kondisi jemaat di Laodikia yang hampir mirip keadaan saat ini. Santo Yohanes menulis kitab itu untuk mengingatkan agar kita tetap mengikut Yesus, tetap semangat, tetap bagaimana caranya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan mengusahakan pertobatan. Marilah kita mulai dengan membuat tanda kemenangan bagi umat Katolik sebagai pengikut Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari semangat hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga suam-suam kuku. Karena itu kami mohon, karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuan akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah bruder, Bapak, Ibu, guru dan karyawan, Bapak, Ibu, orang tua peserta didik dan peserta didik, kita mendengarkan bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas.
Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak sedikit mencoba untuk mendalami apa yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Saya akan memberikan suatu gambaran, karena tadi ada teman saya yang minta kalau ngeritik jangan temannya, maka ini teman saya yang luar kota jauh sekali. Saudara, Bapak, Ibu pasti pernah merasakan jatuh cinta. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya baru cinta munyuk atau monyet gitu ya. Tapi Bapak, Ibu, saudara pasti mengalami jatuh cinta pada seorang gadis. Dan kemungkinan yang bisa terjadi adalah pertama, cinta panjenengan sedanten diterima. Yang kedua, cinta panjenengan ditolak. Dan yang ketiga, cinta panjenengan diterima tidak, ditolak juga tidak. Ya, ini pengalaman teman saya yang jauh dari kota Klaten. Teman saya ini pernah curhat bagaimana waktu itu dia jatuh cinta kepada seorang gadis. Saat itu gadis tersebut mau diajak pergi, namun boncengannya nggak seperti anak zaman sekarang yang full press body gitu ya. Gadis itu mau diajak nonton, gadis itu juga mau diajak makan, sambil ngobrol, sambil ke sana untuk meluangkan waktu. Teman saya waktu itu mengira kesimpulan sepihak, karena dengan perilaku atau tabiat gadis itu, pemikirannya bahwa gadis tersebut menerima cintanya. Maka dengan persiapan fisik dan non-fisik, teman saya ini tadi mencari hari yang baik, mencari tempat yang romantis untuk menyatakan cintanya. Saat teman saya dengan agak gentar karena perasaan yang hebat itu, dia kemudian mengatakan, "Aku cinta padamu."
teman saya menunggu agak lama dan akhirnya gadis itu menjawab. Jawabannya luar biasa. Jawaban gadis itu adalah, aku senang kepadamu, tapi tidak cinta kepadamu. Saya yakin teman saya waktu itu rontok hatinya, galau, jengkel, kecewa, marah, rasanya malu. Kalau maem permen ya seperti permen anu-anu, rasanya semacam-macam, asin, asam dan sebagainya itu. Itu mengenai gambaran tentang apa yang terjadi dalam kitab Wahyu tadi. Saya yakin, saya sendiri, bruder, bapak ibu guru, bapak ibu karyawan, bapak ibu orang tua, anak-anak kemungkinan belum merasakan jatuh cinta ya. Ini saya yakin tidak suka mendapatkan tanggapan yang ketiga tadi. Cintanya diterima tidak, ditolak juga tidak. Lebih baik ditolak mentah-mentah walaupun rasanya perih, daripada harus menerima tanggapan yang setengah-setengah seperti itu. Sama seperti Tuhan. Nah, ini sambil membandingkan dengan apa yang kita dengarkan dalam kitab Wahyu tadi. Tuhan juga punya sikap yang sama. Tuhan mencintai umat manusia di muka bumi ini, entah itu orang yang jahat atau orang baik, termasuk saya, bruder, bapak ibu semua dan anak-anak. Tuhan tidak senang kita semua membalas cintanya setengah-setengah. Orang Katolik tidak boleh setengah-setengah. Sama seperti jemaat yang ada di daerah Turki tadi. Mereka hampir sama kejadian saat hari ini di masa pandemi COVID-19. Bagaimana untuk ke gereja karena dibatasi menjadi aras-arasan, misa online, kemudian harus diatur begini, sampai akhirnya ada kemalasan. Ciri orang Katolik yang setengah-setengah itu seperti apa? Yang pertama, secara lahiriah ikut Tuhan, tapi tidak ada keseriusan dalam hatinya, apalagi di masa pandemi ini. Kadangkala ada share-sharean untuk misa online, wah ini dianggap online, tidak ada kesatuan dengan sakramen Maha Kudus di gereja, maka lebih baik tinggalkan, turun ataupun shopping atau ke tempat lain. Yang kedua, tidak ada niat ke gereja dengan 1001 macam alasan. Alasannya macam-macam, karena memang tidak ada niat. Yang ketiga, punya pemikiran doa 5 menit karena prinsipnya Gusti mboten sari, Gusti menika maha pirsa, berarti tidak perlu doa panjang-panjang. Tidak doa pun Gusti maha pirsa. Karena punya pemikiran seperti itu, akhirnya berdoa malas. Apalagi mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, jangan bertele-tele berdoa, Bapa kami saja, selesai. Namun bagaimana kita mencoba untuk merenungkan, apakah dengan 5 menit itu memang benar-benar merenungkan dari apa yang kita ilhami dalam bacaan tersebut. Yang keempat, tidak mau terlibat dalam pelayanan. Slogannya tidak seperti Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Namun diubah, ini aku, utuslah dia. Yang kelima, ada godaan yang bersifat duniawi dan mudah jatuh tersungkur karena godaan tersebut. Yang keenam, kadangkala tidak konsekuen. Makanya sebagai orang Katolik harus konsekuen. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kadangkala dalam menghadapi situasi keadaan seperti ini, hal-hal yang harusnya kita janjikan atau sudah berjanji tidak lagi disepakati. Maka belajarlah menjadi orang yang konsekuen.
Kalau laki-laki ya jantan, kalau wanita ya betina itu ya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana agar tidak mengulang sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai sejarah itu yang tidak baik itu terulang. Sama seperti saat pengakuan dosa. Setelah mengaku dosa, kemudian ulang lagi hal yang sama. Saya teringat waktu saya masih ABG dulu, di mana tetangga saya punya pohon mangga. Siangnya kami minta baik-baik, nggak boleh. Akhirnya malamnya gerilya. Dan akhirnya si tuan rumah yang punya mangga itu berhasil nangkep kami. Dan akhirnya kami hanya diperingatkan untuk tidak mengulang. Namun yang namanya anak muda waktu itu, kalau hanya peringatan sepertinya harus diulang. Inilah hal yang tidak baik. Suatu peristiwa sampai terulang, itu berarti bodohnya suatu sistem. Maka bagaimana agar kita tidak mengulang sejarah yang sama? Bagaimana sejarah yang tidak baik itu jangan sampai terulang. Saya mengatakan seperti ini memang mudah. Saya teringat ada lagu gedang awak pakel, ngomong gampang lakoni angel. Saya pun juga masih dalam pejiaran di muka bumi ini. Apa yang saya sampaikan tadi belum tentu saya bisa melaksanakan dengan kesempurnaan. Namun setidaknya sebagai pengikut Kristus, kita dalam keadaan seperti ini tetap semangat, tetap optimis, dan tetap mengusahakan pertobatan. Karena kita manusia selalu pasti ada dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan pasti sebagai pengikut Kristus, sebagai penganut Katolik, bagaimana kita juga secara berani mengakui dosa kita, melakukan pertobatan. Saya teringat kata-kata bijak dan mohon didengarkan. Mutu seseorang tidak dapat dinilai pada saat pertobatan atau beberapa waktu sesudahnya, melainkan pada waktu dia mengalami godaan atau penderitaan. Saya ulangi, mutu seseorang tidak dapat dinilai pada saat pertobatan atau beberapa waktu sesudahnya, melainkan pada waktu dia mengalami godaan atau penderitaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Untuk tugas anak-anak, yaitu selama masa krisis pandemi COVID-19 ini, apakah mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Saya ulangi, untuk renungan peserta didik anak-anak, selama masa krisis pandemi COVID-19 ini, apakah mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Berkah dalam. Bruder, Bapak, Ibu, dan peserta didik, marilah kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa yang murah hati, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan secara terus-menerus. Sabdamu yang kami renungkan dalam pertemuan ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup rohani. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup rohani kami tidak lagi suam-suam kuku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita persiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita, keluarga besar SMP Pangudulur 1 Klaten, dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini sudah selesai. Syukur pada Tuhan. Marilah kita selalu mewartakan kasih Tuhan. Amin.